Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari author Kiss, bab 51, Menantu Jahat versus Mertua Kejam. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. 3 hari berlalu pasca pernikahan Kinara dan Dirga. Sudah 3 hari pula Sandra di penjara. Semuanya berubah drastis. Tidak ada yang menjenguknya lagi. Hanya ada Aluna saja yang datang menjenguknya. Bram benar-benar menceraikan Sandra. Pria itu tak pernah datang lagi ke penjara untuk menjenguk mantan istrinya itu. Masuknya Sandra ke dalam penjara juga berdampak buruk pada kehidupan Aluna. Perlakuan mertuanya berubah drastis terhadap Aluna. Seperti sekarang, mertuanya itu menyuruh Aluna mengepel lantai rumah mewah Andreas. "Ma, aku capek." Aluna duduk di sofa setelah ia letakkan pel di dalam ember. Wanita itu tak pernah melakukan pekerjaan rumah. Dan sekarang tiba-tiba dia dipaksa melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Yana yang sedang membaca majalah pun langsung menatap tajam dirinya. Wanita parubaya itu segera melempar majalahnya hingga mengenai kening Aluna. "Au, sakit, Ma." Aluna meringis kesakitan. Wanita itu menyentuh keningnya yang lebam karena terkena ujung buku majalah. "Jangan malas kamu. Jangan sok kamu mentang-mentang jadi istrinya putraku. Kamu itu harusnya sadar diri. Kalau kamu itu tak lebih dari anak seorang pengasuh. Jadi tidak usah sok-sokan berlagak seperti orang kaya. Cepat pel lantai lagi. Jangan berhenti sebelum bersih." Bentak Yana membuat mata Aluna berkaca-kaca. Gadis itu merasa marah dan sesak mendengar kata hinaan yang keluar dari mulut tajam mertuanya itu. Aluna tak menyangka perlakuan mertuanya tiba-tiba bisa berubah jahat seperti ini. "Ma, kenapa Mama berubah jahat seperti ini sih? Bukannya Mama dulu sangat sayang padaku. Bahkan Mama mendukungku untuk menikah dengan Andreas." Tanya Aluna dengan suara yang tinggi membuat Yana terkejut. Wanita parubaya itu tak menyangka Aluna akan membentak dirinya. Yana berdecak pinggang, menatap tajam Aluna yang juga menatapnya tak kalah tajam. Oh. Berani kamu membentak saya ya? Sudah nampak sekarang bagaimana perangaimu yang asli. Sudah kelihatan bagaimana sifat burukmu sekarang. Tidak salah lagi. Ternyata memang benar kalau anak yang lahir dari rahim pengasuh kelas rendahan seperti ibumu itu memang tidak ada baik-baiknya. Buktinya itu adalah kamu yang tidak punya sopan santun dalam berbicara dengan orang tua. Kalau tahu begini sifatmu yang asli, tidak bakal saya mau nikahkan kamu dengan anak saya. Asal kamu tahu, saya menyesal merestui pernikahan kamu dengan anak saya. Yana membentak Aluna dengan suara yang cukup tinggi. Wanita parubaya itu memelototi Aluna. Dia tidak terima Aluna membentaknya. Harga dirinya sebagai orang tua dan orang kaya seperti diinjak-injak rasanya. Aluna terkejut mendengar perkataan Yana. Wanita cantik itu tak menyangka Yana bisa sekejam itu padanya. Kata-kata Yana sangat pedas membuat hati Aluna terasa sesak. Wanita cantik itu menjatuhkan air matanya. Untuk pertama kali, harga dirinya terasa diinjak-injak. Untuk pertama kali juga, ada orang yang berani menghina dirinya. "Mama benar-benar keterlaluan. Mama seharusnya sadar kalau Mama sudah bau tanah. Jadi Mama harus sadar diri karena sebentar lagi Mama akan masuk tanah." Teriak Aluna membuat Yana semakin murka. Aluna bukanlah Kinara yang terlalu baik. Bila Kinara dulu dihina oleh Yana selalu diam dan menangis, maka Aluna akan membalas semua hinaan itu dengan hinaan yang lebih parah. Wanita itu adalah wanita jahat. Begitu juga dengan Yana yang juga jahat. Saat Yana ingin menjawab, suara bariton Andreas lebih dulu menyela. "Aluna, minta maaf pada Mama sekarang juga." Bentak Andreas dengan suara yang menggelegar membuat Aluna gemetar ketakutan. Terlebih lagi raut wajah Andreas yang mengeras dan memerah padam. Siapapun akan tahu bahwa suaminya itu sedang marah. Andreas yang baru saja pulang kerja tak sengaja mendengar Aluna memaki ibunya. Amarah pria tampan itu pun langsung naik ke ubun-ubun. Yana yang melihat kedatangan sang anak pun langsung berlagak tersakiti.
Sayang, hati mama sakit, Tina Aluna. Wanita parubaya itu menangis pura-pura membuat Andreas semakin murka. Aluna, minta maaf pada mamaku. Sontak Andreas dengan suara yang semakin meninggi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.